Na 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 na. Ntar dulu. Nggak punya kru kayak begini jadi nggak ada yang ngasih. Sedih ya, men. Harga road bike yang ini. Gue bingung makanya. Tahu saya beda, gue ngeri beda. Itu harga 14 juta. Aus, itu ngerti. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Transmart dimanapun Anda berada? Nah, kali ini saya ditemani oleh, sebelumnya perkenalkan saya Edi, seperti biasa dari Transmart Cempaka Putih. Kali ini saya bersama rekan saya yaitu orang paling ganteng. Iya dong. Katanya. Kata Oke. ibu saya. Kata ibunya, yang otomatis orang paling ganteng ya Jelas. Odi, ya kan? Iya dong. Yang kali ini kita akan bahas sedikit tentang produk baru dari Pacific, yaitu kita punya 3 sepeda karbon ya. Waduh, mantep pokoknya dari ini Pacific. Pengeluaran yang sekarang, karbon sekarang keren. Wah. Oke, yang akan kita bahas itu ada 3 sepeda karbon, yaitu Iya. jenisnya ada Armor, ada Stinger 80 dan Spectre ya. Road bike. Spectra road bike terakhirnya tuh. Kalau kita bahas sih sebenarnya Pacific ini kemarin tuh juga datang banyak, jadi video sebelumnya juga kita bahas sepeda listrik ya. Nah, kali ini kita akan bahas sepeda MTB-nya. Ya mudah-mudahan sih peminat sepeda MTB, sepeda goesnya juga makin banyak ya. Makin banyak, ayo. Jadi kalau yang sepeda males goes bisa pakai yang sepeda listrik. Tuh, Kalau yang masih sporty, yang masih goes masih bertahan di sepeda MTB dan road bike-nya. oke nih. Kita bahas pertama dulu berarti. Nah dulu dong, Belum, Man. buru amat bahas. Saya Dulu. banyak Ini dulu. waktunya. Nanti sabar. Saya sibuk. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, agar semoga channel ini bisa berkembang dengan baik. Min. Dan kalau misalnya mau ditanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Kalau bisa penuhin tuh kolom komentar biar banyak yang nanya-tanya lagi tentang produk di Transmart Cempaka Putih. Kalau mau di luar pulau juga bisa kita pengiriman lewat Nah. JNT. Ayo JNT. Nah, ini sebelum kita bahas nih, menurut lu karena pasaran sepeda listrik sekarang ini kan makin banyak nih, Tuh, otomatis ya, memang sepeda listrik kan dibutuhkan khususnya untuk para ibu-ibu ya, atau yang mobilitasnya tinggi, pengganti motor lah kasarnya, ya buat antar anak sekolah, ke minimarket, di komplek. Dan dari beberapa bulan yang lalu juga kayaknya minat sepeda listrik itu makin lama makin banyak. betul. Sepeda yang kayak seperti yang kita sebelumnya ini, sepeda-sepeda goes malah Turun. iya agak turun gitu. Tapi lu tuh gimana nih? Oh, ya. Ya kan? Emang oke, sepeda listrik itu sangat buat menghemat tuh bagus banget ya kan. Jadi itu ya emang daripada ibu-ibu naik motor ya kan, ngisi bensin panjang sekarang antrian ya kan di Nah. SPBU. Yang mendingan beli sepeda listrik, di kita juga masih banyak nih sepeda listriknya ya kan. Yoi. Nanti juga bakal ada yang baru lagi di sepeda listrik. Nah itu emang oke untuk nganter anak sekolah, untuk ibu-ibu nih yang pengen ke minimarket atau buat ya buat pembantunya ya kan yang pengen buat ke pasar belanja jadi pakai sepeda listrik aja Ya iya. ya kan. Tapi kalau untuk goes buat olahraga sepeda listrik kurang. Masih kalau misalkan nomor 1 menurut saya nih Pak ya, mendingan MTB Oh, untuk MTB kita olahraga ya. Karena olahraga ini untuk posisinya tuh yang paling dapet tuh MTB. Kenapa? Kalau misalkan kalau kita mau serius ya oke sih road bike ya kan. Tapi kalau untuk posisi nyaman, jarak jauh, terus kita mau gerombolan lah, itu tuh nyaman banget pakai MTB. Oh iya. Nah kalau pakai road bike, kalau road bike itu kan dia ada SNI-nya juga, ya kan. Terus kita juga harus tahu jalur kalau pakai road bike, karena road bike itu dia medannya di aspal. Lalu medannya di aspal. Medannya harus di aspal. Kalau misal, Medan Sumatera Utara, Bang. oh Bapak ngeselin ya? Saya udah serius ini Saya loh. bingung nangkep medan. Oh, maksudnya Maksudnya jalanannya, Jalanannya di di aspal. aspal. Oke, siap. Bukan medan yang sono. Kalau di medan sono, aspal. Oh, medan di aspal. Lampung yang belum di aspal. iya bener, yang anjir ya. Kalau di Medan ada lampu pocong, lampu Iya, pocong. Anjir. Lanjut. Oke tadi road bike. Road bike itu ya jalanannya harus di aspal, nggak bisa di jalanan tanah.
Jadi ya memang nomor satunya itu untuk bersepeda, olahraga dengan riang gembira, kembali lagi mountain bike. Oke, sip. Jadi untuk para pecinta mountain bike, road bike, dan sepeda-sepeda gue lainnya tetap masih eksis lah ya. Eksis lah ya. Kita emang banyak sih. Saya juga lihat di akun-akun Instagram, ya kan, goeser masih banyak lah yang penggemarnya mountain bike. Karena ya mountain bike itu di harga 5 juta aja sudah oke banget. Siap. Ya kan, daripada road bike yang harga 5 juta masih kurang ya, buat main nyantai doang lah road bike harga 5 juta kan. Ya itu juga sekarang kalau misalkan harga yang road bike ya kita kisaran 14 juta, 15 juta, ya itu paling mainnya buat santai masih. Oke, siap. Berarti pasti pada nungguin deh apa yang mau kita bahas. Pertama kita bahas apa nih? Kalau pertama sih mountain bike ini nih yang di belakang kita dulu. Oke, kalau Pacific Mountain Bike 27,5 Armor DX. Armor DX. Oke, ya jangan kemana-mana. Kita lihat review dari MTB Armor ya. Betul. Armor DX. Oke, kita mulai dari Pacific Armor DX ya. Armor DX ini dirancang untuk menjadi senjata XC yang mumpuni. Seperti pendahulunya, Armor DX dilengkapi dengan frame karbon yang ringan dan group set 12 speed yang bisa diandalkan untuk menempuh medan tanjakan ekstrim dan membuat Anda bisa tetap melaju dengan cepat di atas lintasan. Nah, nih Bang Odi nih. Oke. Nih menurut spesifikasinya ternyata Armor ini ada 2 warna, yaitu warna green sama warna grey ya. Dan ini katanya bahannya karbon ya, karbon MTB. Bener. Yang bedain bahan karbon MTB sama alloy itu apa ya? Kalau misalkan sekilas ya, kita tuh ngelihat karbon dan alloy sekarang itu tuh sekilasnya hampir sama. Iya. Tapi tuh, nah, yang kita bisa lihat tuh dari posisi dekat cranknya, frame bagian crank. Nah, kalau frame bagian crank untuk bagian berbahan karbon, sorry. Gak apa? Di sini. Gak apa-apa. Nah, lu nunjukin gak apa-apa. Nah, iya udah kan gitu. Nah, untuk bagian sininya, kalau misalkan alloy itu masih kelihatan untuk bagian ada alasannya. Jadi yang nggak bisa ketutup tuh di situ di alloy ya. Teman-teman juga harus perhatiin kalau misalkan beli sepeda, jangan mau ditipu juga sama salesnya. Dilihat dulu, bilangnya karbon, taunya alloy. Jadi dilihat dulu ya bagian yang tadi saya tunjuk. Itu tuh kalau misalkan alloy dia ada alasannya. Emang di bagian atas tuh kalau alloy nggak ada alasannya. Dan karena itu namanya smooth welding. Oh gitu ya. Nah, kalau misalkan karbon tuh full, dia tuh cetakan, jadi nggak ada alasan sama sekali karena bahannya ini seperti kayak bahan ya karbon, full karbon untuk frame. Oke, berarti ini bahannya frame-nya udah full karbon. Full karbon banget, ini bagus kok. Udah asli ya. Betul, bukan kaleng-kaleng lagi. Bukan kali. Nah, lanjut kita ke dari fork-nya nih, fork. Fork-nya itu dia ada side rampage Boss Air. Nah, itu fork-nya. Gua agak sulit baca ya. Gimana itu Bang Odi ini? Travel 120 mili, gua tahu travel tinggi suspensinya itu ya. Oke, betul. Kalau untuk fork ini udah air ya, teman-temannya. Air ini tuh udah bagus banget untuk udara ya. Iya, untuk zaman sekarang ini yang makin modern, ya kan, fork air itu sangat berguna di saat ban depan tuh terkena lubang atau ada medan yang kita mentok gitulah di bagian depan, ya kan. Nah, untuk remnya ini dia hidrolik Shimano MT200 tadi ya. Shimano MT200 ini hidrolik kelas ya yang biasanya lah ya. Untuk rem hidrolik Shimano karena kan ada lagi di atasnya ini, tapi kalau udah pakai Shimano punya udah pasti oke banget. Ya kan? Dari secara pengereman, terus minyaknya yang nggak bocor lah, jarang case-nya tuh Shimano MT200. Pokok brand Shimano itu bocor atau jelek jarang banget. Mantep berarti ya, ini udah paketan sempurna lah kalau ini ya. Kelas MTB karbon ya. Iyalah, ini harga udah oke banget sih. Terus juga dia kan ini tentunya Pacific itu juga dia kerjasamanya sama Side kan. Side itu tuh salah satu brand dari spare partnya yang buat memang Pacific, tapi sudah bagus sih hampir karena dia tuh kerjasama dengan Dahon kan. Oh iya. Jadi keren sih dia. Headtube-nya udah pakai Side ya kan. Dan yang lebih kerennya lagi, ini jarang loh.
Kalau bisa kita lihat di bagian bannya dia, mereknya teman-teman bisa lihat dulu. Michelin loh, ya kan? Iya. Jarang yang pakai Michelin. Ya walaupun saya juga kurang tahu ya untuk gimana Michelin tuh kalau di Medan kayak gimana atau di jalanannya kayak gimana. Bagus emang begininya. Nah, kalau untuk tahu kita kan Michelin tuh bagus ya. Iya. Tapi kan memang kalau untuk sepeda setahu saya Maxxis masih nomor 1 untuk ban. Maxxis ya, Nas? Maxxis Setahu dong. Anda. Setahu saya. Selebihnya Kita ya siapa tahu ada yang mau coba-coba ya kan bisa diangkut mumpung masih ada stoknya juga kita. lalu kita ke tadi udah ban ya. Kalau cranksetnya itu pakai Pro Wheel MPX 32T ya, Ya. 70 mili. Holotech ya. Holotek dong dia udah MPX, pasti. terus. Pasti dong harga segini ya kan dan terus juga untuk frame karbon kalau nggak dipakein Holotek sayang banget. Dia pakai ini juga ya. Kalau untuk hook itu dia pakai Boss ya, Boss. Cut dulu coba. Gue belum tahu inget jangkrik apa kagak sih dia. Jangkrik lah. Jangkrik kok. Dia apa mereknya? Apanya? Itunya. Nah, oke, hooknya itu tuh dia tuh udah bearing. Terus juga kalau misalkan dicoba dan tadi saya udah puter juga, jangkrik loh dia. Jadi kalau misalkan kita sambil goes jalan terus diam, tinggal tambahin Boss doang, suara jangkriknya dari situ udah. Oke. Itu tuh kutu hooknya ya. Betul, dan dia juga tadi belum lupa kita jelasin untuk RD-nya ini sudah bisa lock nih. Nih ya. Tuh, teman-teman. Jadi RD-nya tuh bisa lock, kegunaannya tuh apa sih? Lock di situ. Kegunaannya itu di saat kita di jalan atau medan yang cukup menurut kita tuh bisa ya kita mau digigit sekian lah ibarat kata. Buat goes tuh anteng dan enak banget. Jadi tinggal dinaikin ke atas. Jadi kita goes tuh bisa stabil dan lebih enak pastinya. Nah, itulah kelebihan Shimano tuh daripada yang lain. Oke, nah untuk sekedar informasi aja untuk handlebarnya itu dia pakai side alloy ya dengan ukuran ini 720 mili ya, berapa 31,8 ya milimeter. Ini handlebar. Oke, kita lanjut ke selanjutnya itu dulu MTB Stinger 80. MTB Stinger 80 ini dilengkapi dengan dia punya dua warna, black red sama gray black. Ukuran dimensi ada 27,5, bahan karbon. Dilengkapi dengan shifter adalah SRAM NX11 speed. Tuh, saya jelasin dulu ya tentang spesifikasi shifternya. RD-nya adalah SRAM NX11 speed. Front sama air brake-nya adalah Tektro M275 hydraulic disc brake. Crankset-nya adalah dia side alloy 34T Holotech. Dia pakai pedal sama side alloy 3 bearing pedal. Hooknya dia pakai side S240 alloy 32H. Untuk ban Innova Pro Transformer ukuran 27,5 kali 2,25. Seperti biasa seat post juga pakai seat alloy dia 31,6 atau 350 mm. Steam sama set alloy 661. Handlebar ada ukuran seperti sebelumnya yaitu set alloy 661 31,8 atau 720 mm. Nah, yang menjadi kebanggaan dari Stinger 80 ini menurut Bang Odi apa nih? Nah, menurut dari pandangan Bang Odi nih, kalau dibandingkan kalau tadi oke lah, apa Armor DX ya. Nah, kalau misalkan untuk Stinger ini wah ini masih aduh, kalau misalkan buat pencari dan pencinta karbon ya, wah ini MTB gokil, ya kan? Kita lihat bisa dari bagian atas dulu deh, ya kan? Bagian atasnya tuh dia udah pakai rem hidrolik Tektro. Tektro ini bisa kita bilang tuh di rem hidrolik oke punya loh, ya kan? Hampir sama lah sama Shimano untuk kualitas,
pengereman ya kan. Ditambah lagi dia nih shock yang ini Nah, kan, Pak. dia udah pakai remote bagian atasnya. Jadi kalau kita mau ngunci ya kan. Nah, ini kita mau ngunci nih. Ini ngunci. Oke kan? Ini ngunci, ini buka, kunci. Nggak, udah langsung ngunci shocknya, nggak perlu tangan turun dulu ke bawah ya kan, tinggal dari atas ini udah main. Kalau kita kunci nggak main, dan tentunya udah pakai air punya juga dong ya kan. Jadi ini sih untuk harganya ini aja tuh dia 10.800.000 ya. Dan itu juga dari harga normal 11.900.000 ya. Dan kalau misalkan saya disuruh milih, saya ambil yang ini. Oh, lu yang ini? Iya dong. Frame karbon. Harga lebih murah daripada yang tadi. Ya kan? Dari shock udah remote. Ya? Hah? Itu Udah yang tadi. remote ya dia? Iya, udah remote dia kan. Dan yang paling seremnya lagi itu grup setnya serem coy. Serem NX. Wah, kalau untuk pencinta-pencinta mountain bike nih, aduh, Pacific yang ini gokil sih. Lengkap lah ya, murah ya. 10 juta tuh harga murah banget, Pak. Asli loh. Harga murah, cuman 10.800.000. Kalau pakai Alobank diskon 10% atau Bank Mega. Jadi 9,7 sih. 9,7. Wah, gila sih ini barang. Ini barang udah gitu terbatas lagi kan. Iya sih, nggak banyak kita stokannya kebetulan. Iya. Terus juga dari ban dia walaupun pakai Innova Pro Transformers tapi udah kayak apa yang coklat itu Skywable apa? Saya lupa namanya dah. Ya kan? Udah kayak punyanya Maxxis ya, pinggirannya coklat. Tapi emang bener ya kalau Bandung Mulai itu banyak yang nyari ya? Banyak sih yang nyari pinggiran coklat gini karena kan dia lain sama yang lain kan. Kelihatan dari model. Kalau misalkan kita ngegoes itu kan banyak yang nyari warna kayak gini. Oke, siap. Ya udah gitu juga ya. Ini udah Holotech, pakainya SRAM NX. Waduh, kalau misalkan saya ada uang mas, saya beli. Oke, kita next selanjutnya untuk road bike. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang Pacific road bike nih, Bang Odin nih. Road bike apa? Spectre ya, Spectre 4.0. Spectre 4.0 yang dibanderol dengan harga normalnya itu adalah 16.800.000 dan harga promo sekarang adalah 14.920.000. Untuk mengenai dari warna dari Spectre ini ada dua warna, dia ada Solitaire White sama Prism Grey ya, white and grey lah kasarnya. Ini yang white-nya yang kita punya ya, kita putih. White sih primadona. Nah ini bahannya juga berbahan karbon. Karbon harga 14 juta. Pramut frame 700C. Ini kadang-kadang gue bingung nih bang. Ini ada frame size-nya itu dia ada 450, 480, 510, 540. Nah itu tuh sebenarnya yang nol belakang nggak perlu nggak perlu disebutin sih. 45, 48, 51, iya, ya? kayak begitu sih biasanya 2 angka aja yang kita sebutin. Nah ini masuknya dia kalau pandangan ente nih sebagai agak tahu dikit lah. Iya, dikit doang, nggak banyak-banyak sih emang. Sebenarnya frame-nya frame berapa ini? 51. Daunnya dari mana tadi? Karena ada tulisannya di bagian sini nih. Oh iya. Jadi lihat dulu ya. Yang untuk tinggi bisa di searching aja deh. Tingginya berapa? Kalau mau ngambil road bike tuh ada ukurannya. Ada spesifikasinya ya? Ada. Kalau ini berat kira-kira tinggi berapa nih? Kalau 51 ini 170 ke atas. Oh, kayak gue 170 ya, bisa lah pakai road bike ya. Nah, tapi kan banyak orang terkecoh katanya nggak nyaman pakai road bike. Ya mungkin karena tinggi badan sih. Mungkin tinggi badan dia 170. Terus dikasih tuh sama salesnya yang 49 ya kan. Oh iya. Pegel kalau begitu. Karena road bike ini kan udah posisinya posisi pegel nih. Ya kan kalau kita naikin. Kalau nggak sesuai juga nggak menimbulkan ketidaknyamanan sendiri. Betul banget. Oh iya, Jadi, ternyata Anda nggak tahu dikit atau banyak. Iya, ya, tapi sebenarnya sih dikit doang. Dan kalau banyak-banyak nanti Anda nih, ya penonton setiap kita ke sini nanya ke saya bingung. Iya, soalnya emang kalau road bike itu emang ada beberapa jenis frame ya. Jadi untuk perhatikan lagi tadi ada masukan dari Bang Odi untuk lihat dulu jenis frame-nya yang cocok untuk sesuai dengan postur badan kita ya.
jangan sampai keliru. Dan untuk kali ini ya forknya juga karbon ya. Oh, bagian ini udah karbon loh. Ini road bike harga 14.900.000 yang memumpuni banget, full karbon. Terus juga speknya juga lumayan, dia pakai shifter itu SRAM Rival. SRAM lagi. Untuk FD-nya tuh SRAM Rival 2 speed, RD-nya itu dia SRAM Rival 11 speed. Nah, ini nih yang Emang SRAM memang. Wah, serem banget ya kan. Apalagi ada rivalnya lagi nih ya kan. Emang bedanya kenapa? Wah, kalau misalkan grup set itu kan kita ada seri-serinya kan. Kayak tadi kan dia serinya yang MTB. Yang di MTB Stinger Stinger 80 apa yang Armor. Di Stinger 80 itu kan dia udah pakainya itu SRAM NX ya. Kalau ini SRAM Rival itu kan ya buat khusus road bike lah kan. Kalau misalkan kayak untuk Shimano-nya itu kan ada beberapa jenis juga untuk di road bike dan MTB berbeda-beda, jadi kan seri. Kalau yang saya demenin tuh dari road bike yang harganya udah 10 juta ke atas, dia tuh pokok spare partnya atau grup setnya dia tuh udah pakai Shimano. Jadi tuh kita beda ya sama yang harga 5 juta itu tuh masih pakai shift brake. Yang kalau misalkan kita ngoper gigi tuh harus full banget, itu baru oper gigi ke atas. Kalau ya setengah atau sedikit gitu kan, dia tuh baru buat nurunin. Nah, kalau untuk SRAM Rival atau yang lainnya kan, nah ini nih yang saya demen nih. Kalau kita mau mindahin gigi atau mau naikin, kita dari sini tuh. Nah, ini jadi kita nggak nggak terlalu terkecoh dengan rem. Kalau ini kan kita begini rem. Kalau kita begini nih, tuh. Ini kita ngoper gigi kan, jadi itu enak kalau misalkan beda begini. Oh, itu kelebihannya. Iya, kelebihannya di situ kalau dari SRAM. Apalagi kan ada juga kan yang bisa dipisahin remnya ini, shift brake-nya itu bisa digeser, jadi buat naikin gigi yang di belakang ini bisa buat nurunin. Jadi ada beberapa jenis ya road bike juga. Dan saya sih lebih senang model yang kayak begini karena memudahkan kita di saat berkendara nih. Jadi kita kan kalau misalkan yang single shift brake itu kadang-kadang kita bisa ngerem kalau lagi mau ngoper gigi. Kalau ini kan kita nggak perlu pencet rem, tinggal fullin gigi koper naik. Kalau kita mau nurunin tinggal sedikit, gigi koper turun. Jadi kita nggak terkecoh dengan rem. Gitu. Lalu juga dari mana ya tadi? Pipa, Pondi 3, Sare. Oh, crankset ya. Cranksetnya dia pakai red Sopec alloy 34 strip 50T. Ini pakai Holotech ya. Tuh, nah dia tuh udah pakai Holotech juga. Terus juga speednya udah 2. FD-nya pakai SRAM Rival juga, 1 set sampai ke RD kan. Jadi udah pasti imbalance banget buat kita berkendara atau goes, ya. Ya kalau misalkan untuk goes nih 20 km mungkin nggak berasa pakai ini. Dan juga diketahui ininya apa? Seat post ininya karbon ya? Betul tuh, seat post udah karbon. Ya, apalagi yang dicari ini. Untuk kalian yang mau nge-road bike, yang mau goeser ya kan, pakai sepeda ini udah oke banget, nggak perlu lagi yang ditambah, tinggal pakai goes ringan ya, sehat deh kita. Oke, mantap sekali Bang Odi penjelasannya, luar biasa juga. Saya dapat banyak ilmu nih dari Bang Odi nih. Oh iya dong, kan kita juga memang harus terbuka untuk semua customer, melayani dengan hati hanya di Transmart Cempaka Putih. Oke, sip, dah. Oke. Harusnya kita udah review. Udah dong. 3 sepeda ini ya. Sepeda ini. Jadi bagaimana pendapat kalian? Ya kan, komentar kalian silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa like-nya. Nah, ini bisa lebih bermanfaat lagi bagi semuanya. Amin. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa hubungi nomor hotline kami yang sudah disediakan di deskripsi. Di kolom komentar pun juga ada nomor hotline untuk spesial untuk melayani pertanyaan daripada teman-teman semua. Pokoknya jangan malu bertanya di komen kita. Jadi untuk
Dari saya terima kasih banyak atas perhatiannya dan jangan lupa jangan lupa apa? Ya, pokoknya jangan lupa subscribe aja Jangan biar lupa dapat subscribe duit aja. pokoknya. Oke. Terima kasih, sekian dari saya Edi dan Saya Odi. sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ciaks.